Ji Cheng berjalan kembali, dan Li Yun ingin kembali ke kamarnya, tapi dihentikan oleh Li Meiyan yang tiba-tiba keluar. Hidup, Kak, kenapa kamu datang larut malam jika kamu tidak tidur? Ji Yun bertanya pada Ji Meiyan. Saudara keenam, izinkan saya bertanya kepada Anda, tadi Anda bertanya mengapa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Apakah Anda ingin Tuan Chen masuk? Ji Meiyan bertanya. Yun Yi tertegun, dia tidak menyangka Ji Meiyan menguping pembicaraan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Adik keenam, jika kamu belum memberitahuku yang sebenarnya, apakah menurutmu Tuan Chen juga ingin memasuki tanah leluhur? Ji Meiyan menanyai Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya, Tuan Chen seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya. Saya merasa ada asal-usul wuzu di tanah leluhur, dan Tuan Chen kebetulan telah menyadari kekuatan asal, jadi dia masuk. Anda akan mendapat banyak manfaat darinya. Apa? Dia menyadari kekuatan asal-usulnya. Seru Ji Meiyan, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang hanya seorang biksu Fusion Realm, bahkan dapat terhubung dengan asal-usulnya. Kekuatannya terasa, dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin jatuh cinta pada Chen Ping, dia berharap bisa menjadi wanita Chen Ping sekarang. Bakat seperti ini sangat dicari. Tuan Chen telah menyadari beberapa jenis kekuatan asli. Dengan bakat Tuan Chen, ini bukan apa-apa. Dari, Ji Yun berkata dengan tenang. Tetapi setelah mendengar ini, Ji Meiyan tidak tenang lagi. Adalah baik bagi seorang biksu muda di alam fusion untuk menyadari kekuatan sumbernya. Dia benar-benar menyadari beberapa jenis kekuatan. Ini benar-benar tidak normal. Saya tidak menyangka bakatnya tinggi sekali. Mata Ji Meiyan penuh gairah, dan kekagumannya pada Chen Ping tidak lagi dirahasiakan. Melihat Ji Meiyan seperti itu, Ji Yun segera bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Tuan Chen?" Sudah. Ji Meiyan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, tetapi langsung mengangguk dan berkata, "Ya, wanita mana yang tidak menyukai pria seperti dia? Bukan hanya aku, gadis kecil dari saudara perempuan keduamu juga jatuh cinta dengan Tuan Chen." Ketika Ji Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka kalau kakak perempuan tertua dan kedua akan sama-sama jatuh cinta pada Chen Ping tidak lama setelah mereka bertemu. Namun di dunia para dewa dan manusia, ini bukanlah apa-apa, meskipun dua saudara perempuan melayani seorang pria pada saat yang bersamaan. Itu normal, kakak, sejujurnya, Tuan Chen memiliki banyak wanita. Gadis Phoenix Api yang datang bersamaku. Dia adalah gadis yang sangat baik hati, dan dia adalah seorang gadis yang datang bersamaku. Adalah salah satu wanita Tuan Chen. Petik 1. Di wilayah utara, Tuan Chen masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Ji Yun mengikuti Ji Meiyan dan berkata dengan jujur. Saya tahu, wajar jika pria sebaik dia memiliki banyak wanita. Ji Meiyan tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Chen Ping. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga terlihat tidak berdaya. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia ini, kekuatan dihormati. Chen Ping juga seperti ini. Dia masih muda dan memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh perempuan? Oke, tidurlah. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Ji Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya lalu pergi tidur. Ji Meiyan tidak pergi, tapi setelah Ji Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Chen Ping. Chen Ping mengikuti Huo Feng di kamar. Burung Phoenix Api mengganggu Chen Ping sepanjang malam untungnya. Kekuatan fisik Chen Ping berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia akan dibunuh oleh burung Phoenix Api. Hancur, Li Meiyan datang ke pintu kamar Chen Ping, dan ketika dia mendengar apa yang terjadi di dalam, wajahnya tiba-tiba memerah. Tapi Li Meiyan tidak pergi, tapi duduk diam di depan pintu dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Dia tahu bahwa suara itu berasal dari Chen Ping dan Huo Feng. Saat ini, Ji Meiyan sangat iri pada Huo Feng. Segera, Huo Feng lelah dan tertidur lelap. Chen Ping, sebaliknya, melirik keluar pintu dan kemudian perlahan-lahan mengenakan pakaiannya. Begitu Ji Meiyan tiba di pintu, Chen Ping menyadarinya, tetapi dia sedang berbicara dengan Huo Feng pada saat itu.
Ini adalah pertarungan sengit yang tidak bisa dihentikan. Chen Ping berjalan perlahan menuju pintu dan membuka pintu perlahan. Saat ini, Li Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya berkaca-kaca. Itu kabur. Ji Meiyan bahkan tidak menyadarinya ketika Chen Ping membuka pintu, dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Ji Meiyan, Chen Ping tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Nona Ji." Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia segera mendongak, tetapi dia tidak tahu kapan Chen Ping sudah berdiri di depan dia. "Aku tiba-tiba berdiri karena malu dan merapikan pakaianku." Asteris Chen, "Tuan Chen, saya." Ji Meiyan tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, akan sangat memalukan bagi Chen Ping melihatnya seperti ini. "Nona Ji, apakah ada yang harus kamu lakukan saat datang ke tempatku larut malam?" Chen Ping bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Chen Ping dan berkata, "Ikuti aku." Chen Ping tertegun, dan jantungnya tiba-tiba menegang, dia tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya di malam hari. "Anda tidak ingin melakukan hal seperti itu, bukan?" Chen Ping belum siap mental. Ji Meiyan menarik Chen Ping dan menuju ke halaman belakang keluarga Ji. Semakin jauh mereka pergi, semakin jauh mereka jadinya. Hal ini membuat Chen Ping semakin banyak bergumam, "Nona, aku belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Jika kita memutuskan hubungan itu seperti ini, aku merasa tidak bertanggung jawab padamu." Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Chen Ping, dan langsung memelototi Chen Ping dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir aku akan mengantarmu ke tempat tidur? Berhentilah memikirkannya, aku akan mengantarmu ke sana. Tempat yang bagus." Ji Meiyan menarik Chen Ping dan terbang sepanjang jalan, dengan pepohonan di kedua sisi terus-menerus lewat. Chen Ping tidak tahu kemana Xiaoyan akan membawanya. Setelah melewati hutan dan melewati sungai, Chen Ping dan yang lainnya tiba di tempatkan cincin gunung. Di sekitar tempat itu, lokasi di sini sangat terpencil, sepertinya belum ada orang sama sekali. "Nona Ji, kamu di mana? Mengapa kamu membawaku ke sini larut malam?" Chen Ping bertanya dengan bingung. "Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin memasuki tanah leluhur keluarga kami?" Ji Meiyan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, lalu terdiam. Jika dia mengatakan dia tidak ingin pergi, itu bohong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin pergi. Bagaimanapun, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji, jadi Chen Ping tidak bisa memaksa masuk. Melihat keheningan Chen Ping, Ji Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia berkata, "Karena kamu ingin pergi, aku akan pergi, membawamu. Jika kamu pergi ke tanah leluhur keluarga Ji kami, di sanalah asal-muasal Wuzu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Menyerap, sepertinya ini bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan? Chen Ping melihat sekeliling, sepertinya dia tidak datang ke sini pada siang hari. Ini adalah jalan rahasia menuju tanah leluhur. Jika kamu masuk dari depan, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Seseorang menjaganya. Aku bisa diam-diam membawamu masuk melalui jalan rahasia, dan kemudian tidak ada yang akan memperhatikanmu. Kata Ji Meiyan, "Nona, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau orang lain di keluarga Ji mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum." "Aku tetap tidak mau masuk." Chen Ping tidak ingin melibatkan Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Ji akan berada dalam kekacauan. Siapa yang akan berada di sana? Ayahku menyembunyikannya dari aku dan adikku, dan tidak ingin kita terlibat. Faktanya, kita berdua sudah melakukannya. Tinggalkan aku sendiri. Baru tahu. Petik 2, kata Ji Meiyan, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut. Seiring dengan ledakan gesekan, batu itu mulai bergerak perlahan, dan kemudian diperlukan suara. Sebuah lubang gelap. Li Meiyan langsung masuk, dan Chen Ping mengikutinya. Di gua kemajuan, lapisan kecemerlangan menyala seketika, dan kecemerlangan ini sepertinya bergerak dengan cepat. Chen Ping merasa seperti mereka telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Tidak ada gerakan sama sekali, Chen Ping hanya merasakan matanya menjadi kosong, diikuti oleh istana yang megah. Istana muncul di depan dua orang itu. "Ini adalah istana utama tanah leluhur kita.
Jalan rahasia ini juga saya temukan secara tidak sengaja. Selain ayah saya, kecuali saudara Qin He, tidak ada yang mengetahui keberadaan jalan rahasia ini. Kata Ji Meiyan. Chen Ping memandangi istana megah itu, merasakan suasana asli di dalamnya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Di sini, Anda dapat menyerap nafas asli tanpa perlu memahaminya, sungguh menakjubkan. Melihat ekspresi bersemangat Chen Ping, Li Meiyan pun tertawa, dia hanya suka melihat Chen Ping bahagia. Yang membuatnya bahagia juga, apakah kamu sudah merasakan aura aslinya? Ji Meiyan bertanya, saya merasakan sumber energi yang sangat kuat, ikuti saya masuk. Ada banyak macam sumber energi di sini. Mungkin Anda masih bisa berada di sana jika berada di sini. Chen Ping mengangguk penuh semangat. Rasakan asal-usulnya, asteris. Kata Ji Meiyan, memimpin Chen Ping menuju aula utama. Baru setelah mengambil 2 langkah, Ji Meiyan tiba-tiba berbalik dan berkata, begitu kamu bertemu Taizu, jangan bicara yang tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana kamu ditanya, katakan saja kamu berasal dari keluarga Ji. Petik 2. Taizu, apakah masih ada orang yang hidup di tanah leluhur ini? Chen Ping bertanya dengan heran. Tentu saja, Taizu telah hidup selama ratusan tahun, tapi dia tidak bisa keluar dari sini, selama dia pergi. Tanah leluhur akan segera mati. Petik 1. Kata Li Mian. Chen Ping memahami bahwa yang disebut Taizu ini mungkin bukanlah tubuh fisik yang sebenarnya, melainkan tubuh spiritual. Dia dapat terus eksis dengan mengandalkan berbagai nafas di tanah leluhur. Mungkin jiwa. Jika Anda meninggalkan tanah leluhur, tubuh jiwa ini mungkin musnah. Mengikuti Ji Meiyan ke aula, Chen Ping melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tengah aula. Posisi sentral. Orang tua itu tampak sangat kurus, matanya sedikit tertutup, dan rongga matanya cekung. Melihat adegan ini, Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka bahwa Taizu dari keluarga Ji sebenarnya adalah yang asli. Tidak mudah untuk bertahan hidup dalam tubuh asli. Namun, tidak ada aura pada Taizu keluarga Ji, jadi Chen Ping tidak dapat mendeteksi lelaki tua itu. Kekuatan orang tersebut. Awalnya, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taizu. Melihat ini, Li Meiyan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan, lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka. Harus dikatakan begitu, orang-orang akan datang besok, kenapa kamu datang begitu cepat? Taizu, tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mengirim kami berdua. Seseorang masuk untuk melihat apa yang terjadi. Petik 2. Kata Ji Meiyan. Orang tua itu melirik ke arah Chen Ping dan kemudian berkata, bukankah ini pemuda dari keluarga Ji? Taizu berasal dari keluarga Ji. Dia adalah anak dari paman ketiga yang kabur dari rumah. Dia adalah keturunan dari keluarga Ji kami. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan. Omong kosong, kalau dia keturunan keluarga Ji kita, apakah dia memiliki darah keluarga Ji kita? Apakah saya masih di sini? Tidakkah kamu tahu? Orang tua itu langsung berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengakui, senior-senior, saya memang bukan keturunan keluarga Ji. Karena saya bukan keturunan keluarga Ji, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Silakan segera pergi. Jika Anda berani menyelinap masuk secara pribadi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Orang tua itu melambaikan tangannya. Taizu, wajah Li Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Tanda seru, Nona Ji, ayo pergi. Chen Ping berencana meminta Ji Meiyan pergi, karena dia bukanlah anak dari keluarga Ji dan tidak bisa bergantung pada orang lain. Jangan tinggalkan tanah leluhurmu.